ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Per hari ini persis kita berada di tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki gerbang puasa, yang dimana puasa itu disebut oleh para ulama Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, wa Syahrul Khair. Ramadan kemudian identik dengan bulan penuh ampunan, bulan penuh kasih sayang, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, dan ini adalah doa yang wajar. Kenapa wajar? Karena bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Siapa orang yang kemudian didoakan oleh malaikat Jibril? Satu di antaranya yaitu waman adraka Ramadan tsumma salakha falam yughfar lahu. Mereka yang kemudian bertemu dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, bahkan mereka berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-30, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kabar gembira kepada kita semua, man shoma ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah hapus seluruh dosa maksiat yang pernah dilakukan seorang hamba ketika mereka melakukan 1 tahun penuh. Ketika mereka memasuki Ramadan, puasa dia, kemudian dia beramal soleh, maka Allah ampuni seluruh dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Tetapi ada orang kemudian tidak mampu meraih maghfirah Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian wajar diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih analogi supaya bisa dimengerti hadis ini secara gamblang. Kalau ada orang kemudian punya kewajiban beban pajak 1 miliar misalnya, karena mungkin kekayaannya begitu luar biasa, tiba-tiba kantor pajak kemudian memberikan pengumuman bahwa tanggal 22 Maret 2023 akan ada penghapusan pajak bagi mereka yang memiliki pajak. Pertanyaannya adalah, bahagiakah orang tersebut? Maka semua sepakat, pasti orang yang memiliki beban pajak tadi pasti berbahagia. Kalau seandainya urusan dunia, urusan pajak dan memajak kemudian kita kemudian gembira, bagaimana kemudian dengan dosa maksiat yang pernah kita lakukan selama 1 tahun lamanya, kemudian Allah jamin dengan datangnya Ramadan.
maka tentu kemudian kita harus lebih bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin dosa-dosa kita kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian Al-Imam Az-Zahabi memberikan wasiat. Ada 20 wasiat Imam Az-Zahabi kepada kita semua. Tetapi pada khutbah kali ini saya akan memaparkan 3 wasiat yang utama kepada kita semua oleh Imam Az-Zahabi. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah menjelang Ramadan? Pertama kata Imam Az-Zahabi yaitu kafatu da'wiyah ayyatakabbal Ramadan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus kemudian memiliki semangat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya sebelum datang Ramadan supaya mereka sampai kepada bulan Ramadan. Ini sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang berinteraksi bersama Nabi, bahkan rumah mereka bertetangga dengan Nabi. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan ada sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, bahkan dinding-dinding surga sudah terpenuhi oleh nama-nama mereka. Bahkan lebih spesialnya lagi, ada seorang sahabat yang kemudian terompahnya sudah berbunyi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kemudian berdoa pada Allah 6 bulan lamanya. 1 semester lamanya kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, walaupun kemudian para ulama hadis kemudian memberikan catatan kepada hadis ini, ada satu rawi yang kemudian dijadikan catatan, tapi makna hadis ini kemudian bisa diamalkan oleh kita semua. Apa itu doa yang diajarkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ini yang doa yang diajarkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga sebuah doa yang singkat, padat dan jelas. Apa itu doanya? Mudah-mudahan kita bisa amalkan semuanya. Allahumma sallimni wa sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku pada hari ini dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini kita tidak pernah bertemu dengan sahabat, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam mimpi pun mungkin kita tidak pernah melihat. Harusnya kemudian jauh lebih bersemangat untuk kita berdoa untuk bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, jemaah yang berbahagia, wasiat daripada Al-Imam Az-Zahabi kepada kita semua, yaitu an tatuba ila Allah. Mulai detik ini, mari kemudian kita mengingat dosa maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala panggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasari, bergegaslah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang berada di Masjid Al-Muhajirin ini yang memiliki dosa maksiat? Mungkin dia pernah melakukan zina, mungkin dia pernah melakukan ribawi, mungkin dia malah membunuh orang, mungkin dia pernah menzalimi orang. Seluruh dosa besar maupun kecil pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, wahai para pendosa. Kita ini adalah para pendosa yang bermaksiat pada Allah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Quran, wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu yang mungkin pernah bermaksiat, dosa besar, dosa kecil pernah dia lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Apa kemudian syaratnya? Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah
nasuha. Wahai orang-orang beriman, cukup engkau kembali kepada Allah. Dosa yang pernah engkau lakukan, maksiat yang pernah engkau lakukan, hari ini, Rajab ini, 1444 Hijriah ini, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah semua akan hapus dosa-dosa kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat pada Allah karena Ramadan sebentar lagi datang, supaya kita bertemu dengan Ramadan kita dalam keadaan suci, sehingga kita bisa diterima oleh Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ingat dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin dalam satu riwayat, ada 7 kelompok manusia yang kemudian akan mendapatkan nanti naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wa rajulun da'awallahu, seorang laki-laki berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari maupun di siang hari. Kemudian dia mengingat dosa maksiat, fa fadat ainahu, bercucuran air mata mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, ketika turun ayat-ayat tentang maghfirah, mereka langsung bercucuran air mata yang begitu deras, tanpa kemudian harus disadari. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. Karena dosa maksiat yang pernah dilakukan, turun ayat tentang maksiat, bergelimang air mata. Ketika rahmat Allah turun, mereka berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada Imam Az-Zahabi kepada kita semua, yaitu al-isti'dad bi'ilmi, yaitu tentu kita ini kemudian harus mempersiapkan diri berilmu, baru kemudian kita memasuki Ramadan. Kenapa? 17 kali dalam sehari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa diucapkan oleh kita selama 17 kali dalam sehari. Apa maknanya? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul. Mereka mengenal Allah dan Rasul dengan ilmu. Orang-orang hebat terdahulu mengenal Allah, mengenal Rasul dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Sama enggak orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Sebagian para ulama menafsirkan ayat ini, yaitu tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul dengan ilmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tentu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, wassalihin, wa husna ulaika rafiqa. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga apa? Ghairil maghdub, dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Yahudi memiliki ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Waladhdallin, dan orang-orang Nasara yang kemudian tidak memiliki ilmu tapi semangat beribadah. Maka umat ini kemudian dituntut, kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali. Maka sebelum datang Ramadan, maka kita mengenal Ramadan itu tentu dengan ilmu. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ada orang yang berpuasa dengan ilmu, Allah angkat derajatnya jauh lebih baik daripada orang yang berpuasa tanpa ilmu. Maka 3 wasiat daripada Imam Az-Zahabi ini mudah-mudahan kita bisa terapkan mulai Rajab ini. Mari kita persiapkan 3 hal itu untuk kita bertemu dengan Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم سلمنا وسلمنا إلى رمضان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا وانصرنا المسلمون. اللهم انصرنا وانصرنا المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وشدد جرذامهم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يا عباد الله. الله أكبر.